Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, inayah serta taufik dan hidayah. Sholawat beserta salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan yang baik, yang mana telah kita nantikan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ningsih, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu dari Bapak dosen Dr. Haji Muhammad Junibudi LC.MA mata kuliah Ushul Fiqih. Adapun judul yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang rukhsah dan azimah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang rukhsah. Rukhsah menurut etimologi yaitu berarti kemudahan, kemurahan, atau suatu kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, rukhsah merupakan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil-dalil yang sudah ada karena adanya suatu uzur. Seperti yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Adapun hukum-hukum rukhsah itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu rukhsah wajib, yang kedua rukhsah sunnah, yang ketiga rukhsah mubah, yang keempat rukhsah khilaf al-aula, dan yang terakhir yaitu rukhsah makruh. Adapun contoh dari rukhsah wajib yaitu memakan bangkai babi bagi seorang yang sedang kelaparan, atau meminum khamr bagi seseorang yang tenggorokannya itu tersumbat sehingga susah untuk bernafas. Hukum asal dari makan bangkai babi atau meminum arak tadi itu haram. Akan tetapi dalam kondisi darurat maka hal itu wajib dilakukan karena untuk menyelamatkan jiwa seorang manusia. Itulah contoh dari rukhsah wajib. Contoh rukhsah yang kedua yaitu rukhsah sunnah. Adapun contohnya yaitu sholat qashar bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga yaitu rukhsah mubah, seperti halnya pesan memesan, jual beli salam. Jenis transaksi ini dinamakan rukhsah mubah karena syarat jual beli harus mahmud atau dalam genggaman. Yang keempat yaitu rukhsah khilaf al-aula atau lebih utama ditinggalkan, seperti contoh ketika kita tayamum. Karena syarat dari tayamum itu tidak adanya air, tetapi ini dilakukan adanya air tapi tayamum. Itu namanya rukhsah khilaf al-aula, lebih baik ditinggalkan. Dan terakhir yaitu rukhsah makruh. Contoh dari rukhsah makruh di sini yaitu mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum sampai 3 marhalah.
atau 142 km menurut Hanafiyah. Sementara Al-Syafi'iyah menilai 2 marhalah saja sudah cukup untuk mengqashar sholat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang azimah. Apa sih itu azimah? Azimah menurut etimologi yaitu tekad atau maksud, sedangkan menurut terminologi yaitu para ulama usul fikih merumuskan atau mengatakan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya secara umum sejak semula. Itu pengertian terminologi azimah menurut para ulama usul fikih. Macam-macam dari azimah yang pertama yaitu hukum yang disyariatkan sejak semula, seperti contoh ibadah, muamalah, jinayah, dan hukum-hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan seluruh umat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilarang oleh Allah karena orang yang menyembah berhala atau sesembahannya dicela itu akan berbalik mencela Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Quran surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batasannya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu hukum yang disyariatkan sebagai pembatal atau nasih bagi hukum yang sebelumnya, sehingga dinamakan mansukh atau seakan-akan tidak ada. Misalnya seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kesimpulannya yaitu azimah merupakan hukum awal atau hukum asal, dan rukhsah itu suatu hukum yang ditetapkan karena adanya suatu uzur. Seperti contoh singkatnya yaitu wudhu. Wudhu dalam hal ini merupakan azimah, sedangkan tayamum itu diperbolehkan untuk menggantikan wudhu. Jadi wudhu di sini yaitu azimah dan tayamum itu merupakan rukhsah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena saya masih dalam belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.